Bagaimana beratnya pembela dakwah tauhid para salafus saleh ini. Mereka disakiti, diperangi, didustakan, dituduh yang bukan-bukan. Bahkan ada juga yang dikucilkan, difitnah. Ada juga yang ditimpa kemiskinan harta. Bahkan ada juga yang sampai meninggal di dalam penjara. Namun sama sekali itu semua tidaklah menggoyahkan pilar keimanan mereka. Karena mereka sangat yakin akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Begitu kuatnya, begitu teguhnya mereka bertauhid kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, keyakinan mereka yang diperkuat dengan janji Allah inilah yang mereka pegang teguh. Karena mereka sangat yakin akan janji Allah, bahwa janji Allah itu akan datang kepada mereka. Seperti Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran. Dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, memang betul di ayat awal ayat ini bercerita tentang iddah, artinya tentang orang-orang yang bercerai, ya. Dan batas ketentuan kapan apabila mereka rujuk kembali sebelum masa iddah, maka mereka akan bisa kembali. Hanya disaksikan oleh 2 orang yang saksi yang adil. Nah, artinya ya di dalam ayat ini, kalau kita bertakwa kepada Allah, ya, semua masalah kita itu Allah akan kasih jalan keluarnya, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya. Wa yarzuqhu minhu yala yastasib, dan mereka memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kalau kita mendapatkan ujian, ya, kalau di dalam ayat ini diceritakan bagaimana ujian yang menimpa rumah tangga 2 orang yaitu antara suami dan istri, di mana mereka adanya perceraian itu akan bisa kembali rujuk apabila sebelum akhir iddahnya dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, dalam hal ini hal itu tidak akan terjadi. Perceraian itu tidak akan terjadi apabila kedua orang antara suami istri itu mereka itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Betul-betul mereka menjalankan ibadah dengan benar, menjalankan syariat dengan benar. Pastilah Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Ya, ayat ketiganya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki maksudnya di sini adalah bisa berupa uang, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kesehatan. Nah, kalau yang dengan kita hubungkan dengan ayat pertama tadi, mereka tidak akan jadi bercerai, ya, karena Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dan kalau mereka sudah menserahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, rumah tangganya, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Inilah kesabaran, ketaatan kita dalam ibadah, ya. Karena pernikahan juga adalah suatu ibadah. Nah, jadi kalau memang kita bisa taat,
bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dengan meningkatkan keimanan kita, dan kita paham apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita itu adalah atas izin Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar sehingga kehidupan rumah tangga kita kembali menjadi lebih bahagia. Nah, begitu juga dalam ibadah kita, bagaimana kita harus taat dan sabar dalam menjalankan ketaatan itu. Misalnya di dalam hal sholat, ya, sholat adalah ibadah harian yang setiap hari kita laksanakan. Nah, ini juga harus sabar. Kita harus mesti tunggu dulu sampai memang betul-betul masuk waktunya. Jangan gara-gara kita kepengen pergi ke pesta, kita udah duluan sholat, ya berarti kita nggak sabar. Tapi kita harus menunggu waktu yang tepat, memang waktu yang sudah masuk ke dalam waktu sholat, barulah kita sholat. Dan sholat pun jangan terburu-buru, harus ada tumak ninahnya, harus ada syariatnya yang benar, harus mengikuti rukun sholatnya, ya, diawali dengan niat, diakhiri dengan salam, dengan tumak ninahnya. Janganlah kita tergesa-gesa. Adakah kira-kira kita sholat menghabiskan waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau 30 menit? Nah, yang mana yang paling bagus? Apakah yang dengan cuman 3 menit, 2 menit, ya, sholatnya hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Nah, jadi ketaatan kita dalam ibadah, ketaatan kita dalam melaksanakan amal soleh kita, nah semuanya itu haruslah kita jalankan dengan penuh kesabaran. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesusahan pasti akan ada kemudahan. Demikianlah ayah bunda yang bisa saya sampaikan untuk yang kali ini, kajian kita tentang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Mohon maaf atas banyak kekurangan saya tepatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.